Halo, selamat datang mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di kelas Biopsikologi 1. Nama saya Satwika, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai sel saraf. Kita akan belajar mengenai sistem saraf dan aktivitasnya sebagai dasar bagi kita untuk memahami bagaimana proses mental dan perilaku manusia itu terjadi. Nah, coba pikirkanlah, bagaimana sih kita bisa mengalami pengalaman mental, seperti melihat, memaknai benda yang kita lihat, kemudian berpikir, mengingat, bermimpi, dan sebagainya. Bagaimanakah itu bisa terjadi? Bagian tubuh manakah yang mengaturnya? Nah, pengalaman mental manusia sebenarnya diatur oleh interkoneksi antara sel-sel dalam tubuh kita, utamanya sistem saraf di otak. Untuk memahami sistem saraf, kita pertama-tama harus mempelajari terlebih dahulu sel-sel yang menyusunnya. Nah, dalam pertemuan kali ini, kita akan melihat lebih dekat tentang sel-sel yang menyusun saraf di otak kita, yakni berupa neuron dan glia. Lalu kita akan menilik lebih lanjut bagaimanakah struktur dan anatomi saraf kita. Berikut jenis-jenisnya. Juga bagaimana otak kita memproteksi dirinya dan nutrisi apakah yang dibutuhkan oleh otak kita. Nah, mari kita lihat lebih dekat komponen yang akan menyusun otak kita. Sehingga kita bisa mengalami proses mental seperti berpikir, mengingat, melihat, mendengar, bermimpi, bahkan jatuh cinta. Dua komponen dasar dari sistem saraf yang ada dalam otak kita utamanya adalah neuron dan glia. Neuron dan glia yang ada di saraf dan di otak kita terbentuk bahkan sebelum kita lahir. Di dalam kandungan, sejak 3 minggu awal konsepsi embrio, lebih dari 100 miliar neuron terbentuk di otak dan terus berkembang. Pada saat bayi lahir, sebagian neuron tersebut akan ada yang mati, namun sebagian besar lainnya terus hidup. Ilmu pengetahuan terus berkembang. Namun kita harus berterima kasih kepada Kajal, ya, seorang ilmuwan dari Spanyol yang pertama kali menemukan konsep tentang neuron ini. Jadi pada tahun 1892, Kajal ini menggunakan teknik staining yang dia kembangkan dari penelitian Golgi, penelitian sebelumnya, dia mengembangkan teknik tersebut, yakni teknik pewarnaan perak yang digunakan untuk memvisualisasikan jaringan saraf di bawah mikroskop bercahaya. Sehingga Kajal bisa melihat bahwa neuron-neuron itu merupakan sel individual, dan neuron itu terpisah dari satu sama lain. Nah, pemahaman ini kemudian disebut dengan neuron doktrin. Ya, dan diketahui lebih lanjut bahwa sel-sel individual ini ternyata saling berkomunikasi dengan mengirimkan sinyal dari satu dan sama lain. Nah, karena penemuannya ini, Kajal mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1900. Penemuan Kajal terus dilanjutkan oleh para ilmuwan dan peneliti hingga saat ini. Kita bisa lebih banyak tahu mengenai neuron sebagai penyusun dasar sistem saraf kita dan yang menjadi sumber dari perilaku kita. Neuron, ya, sebagai suatu sel itu juga mempunyai struktur yang sama dengan sel-sel lain dalam tubuh kita. Akan tetapi sel saraf neuron ini mempunyai keunikan, ya, yang berbeda dengan sel-sel lain dari segi bentuknya. Oke, jadi neuron ini adalah sel yang dia terspesiali khusus yang berfungsi untuk menerima, memproses, dan meneruskan informasi ke sel lainnya. Ya, kumpulan neuron dia akan membentuk saraf. Nah, gambar berikut ini merupakan visualisasi kumpulan komponen terkecil neuron yang terdiri dari akson, ya, dendrit, kemudian dia akan membentuk saraf, ya, dan saraf-saraf itu akan
terikat oleh selubung luar ini bersama-sama dengan pembuluh darah. Oke, nah untuk memahami bagaimana komunikasi antar neuron itu terjadi, bagaimana informasi itu bisa diteruskan antar neuron, kita harus terlebih dahulu memahami anatomi atau struktur dari neuron. Berikut ini adalah gambar ilustrasi ya dari neuron-neuron yang ada di saraf kita. Terdapat bagian yang berupa cabang-cabang ini, ya, dan juga ada yang bagian yang melebar di tengah seperti ini. Apakah nama dari masing-masing bagian tersebut? Mari kita lihat lebih jelas. Nah, seperti yang terlihat pada gambar sebelumnya, bagian yang menebal di tengah ini disebut dengan soma atau badan sel, dan di tengah-tengah soma ini terdapat nukleus atau inti sel. Lalu terdapat cabang-cabang ini yang disebut oleh dendrit. Bagian yang memanjang ini ya disebut dengan akson. Dan yang di ujung di sini disebut dengan presynaptic terminal. Lebih detail lagi, dendrit ini berfungsi sebagai penerima informasi dan dia mengirimkan informasi tersebut ke soma atau badan sel. Soma ini berisi inti sel berfungsi sebagai struktur pendukung utama dari kehidupan sel tersebut. Kemudian akson, dia tugasnya meneruskan informasi yang dia dapat dari soma menuju neuron yang lain, atau bisa juga dikirim ke otot atau organ tubuh melalui terminal presinaptik terlebih dahulu di sini ya. Nah, terminal presinaptik ini adalah ujung dari akson ya, dan itulah di lokasi di mana substansi kimia atau neurotransmitter dilepaskan untuk diteruskan ke neuron lain. Kemudian di akson itu ada yang disebut selubung yang disebut dengan myelin sheath. Nah, dan bentuk myelin sheath ini adalah bersekat-sekat, ya, yang disebut sekatnya ini disebut nodes of Ranvier. Fungsi keduanya adalah sebagai konduktor, yakni mempercepat informasi antar neuron itu, transmisi informasi antar neuron terjadi. Nah, mari kita lihat lebih dekat lagi penyusun komponen atau struktur penyusun dari neuron. Jadi di dalamnya itu ada apa saja sih? Ya. Nah, terdapat beberapa komponen utama, yakni yang pertama membran plasma, ya, yakni struktur yang memisahkan bagian dalam dan luar sel. Kemudian di dalamnya terdapat nukleus yang dia berisi kromosom, ya, jadi inti sel itu berisi kromosom atau DNA. Lalu ada mitokondria. Jadi mitokondria ini sebagai penanggung jawab aktivitas metabolisme sel, jadi dia yang menghasilkan energi agar sel itu bisa beraktivitas. Nah, mitokondria ini juga mempunyai gen tersendiri yang terpisah dari inti sel, ya, jadi dia punya kromosom atau DNA sendiri. Selanjutnya ada juga ribosom. Ya, ribosom ini tugasnya mensintesis molekul protein yang baru, dan komponen utama yang lain adalah endoplasmic reticulum, yang bertugas mengangkut sintesis protein baru yang dihasilkan oleh ribosom tersebut. Nah, sedangkan kalau di ujungnya, di terminal presinaptik, jika kita bedah di dalamnya terdapat synaptic vesicle, yang dimana dia mengangkut neurotransmitter atau substansi kimia dari sel tersebut. Nah, kalian masih ingat bukan, tadi saya menyebutkan bahwa Kajal itu menemukan bahwa neuron-neuron saraf ini adalah sel yang individual, artinya dia terpisah satu sama lain. Nah, neuron tersebut dipisahkan oleh celah, ya, yang disebut oleh sinapsis atau sinaptik. Nah, ini adalah visualisasi dari celah tersebut, di mana substansi kimia atau neurotransmitter itu dilepaskan dan kemudian ditangkap oleh neuron selanjutnya. Pembahasan lebih detail mengenai neurotransmitter akan dilanjutkan di kelas berikutnya. Nah, neuron dalam saraf kita, ya, utamanya dalam otak kita ini, berdasarkan lokasi dan fungsinya dibedakan menjadi 3, yaitu sensorik, motorik, dan interneuron. Neuron sensorik atau disebut juga neuron aferen, itu apa sih? Jadi bayangkanlah tangan Anda itu menyentuh wajan yang sangat panas. Nah, neuron-neuron sensorik yang ada di tangan Anda akan mengirim sinyal dari tangan Anda, dari organ sensorik Anda, yaitu kulit di tangan, menuju ke otak Anda.
sehingga Anda bisa merasakan panas di tangan yang menyentuh wajan tersebut. Nah, selanjutnya informasi tentang rasa panas yang diterima otak itu akan dikirimkan kembali oleh neuron motorik atau neuron eferen ke otot tangan Anda, ya, sehingga tangan Anda akan merespon dengan otomatis pasti akan menarik ya tangan itu melepaskan wajan yang sangat panas itu. Nah, di antara neuron sensorik dan motorik, di tengah-tengahnya terdapat interneuron. Nah, interneuron ini berfungsi sebagai penengah atau penurus informasi di antara keduanya. Bentuknya sedikit berbeda ya dari neuron motorik dan sensorik, di mana dendrit dan akson interneuron ini berada di satu struktur. Nah, bentuk neuron yang tertera pada gambar-gambar sebelumnya yang sudah kita lihat tadi hanya visualisasi ya sebenarnya, berupa bentuk standar sehingga mempermudah kita untuk memahami bagian-bagian dari neuron tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya bentuk neuron itu sangat bervariasi. Ukuran neuron juga bervariasi tergantung lokasi dan kegunaannya. Misalnya neuron di kaki kita, ya, itu panjangnya bisa hingga 1 meter. Sedangkan neuron-neuron di otak kita bisa memiliki akson-akson yang lebih pendek-pendek. Nah, gambar di sini adalah neuron beberapa tipe neuron ya. Yang kita bisa lihat di sini adalah gambar A adalah neuron di sel Purkinje atau tipe sel yang hanya ada di cerebellum atau otak kecil kita. Dengan gambar B ini adalah gambar contoh neuron sensorik yang mengantarkan informasi dari kulit ke tulang belakang. Gambar C di sini adalah contoh dari sel piramida di area motor yang terletak di korteks cerebral otak kita. Sedangkan gambar D ini contoh dari sel bipolar yang terletak di retina mata kita. Sedangkan gambar E ini adalah gambar sel kinyon atau sel yang dimiliki oleh lebah madu. Nah, setelah kita mempelajari sel saraf atau neuron yang berupa neuron, ya, kita akan lanjut mempelajari komponen sistem komponen sel saraf yang lain yaitu glia. Apa itu glia? Glia atau neuroglia adalah komponen sistem saraf selain neuron, dan istilah glia ini diambil dari bahasa Latin yang berarti glue atau lem ya. Awal mula ilmuwan memberi nama ini karena memang dahulu dianggap glia ini sebagai lem atau substansi yang melekatkan neuron-neuron. Tapi pada perkembangan penelitian ternyata glia ini mempunyai fungsi yang jauh lebih kompleks daripada hanya sebagai lem. Jumlah glia ini jauh lebih banyak di korteks cerebral otak kita ketimbang neuron ya. Jadi di otak kita jumlah glianya itu lebih banyak sebenarnya. Namun jumlah glia ini lebih sedikit di lokasi lain seperti di cerebellum atau di otak kecil. Nah, secara keseluruhan sebenarnya jumlah glia dan neuron itu hampir sama. Maka dari itu kita lihat jenis-jenis glia lebih dekat. Ya, ada astrocytes, microglia, oligodendrocytes, dan Schwann cell dan radial glia. Mengapa disebut astrocytes? Ya, tentu saja karena glia ini bentuknya seperti bintang, astro. Astrocyte ini adalah partner aktif dari neuron, ya, sehingga dia mempunyai fungsi yang berhubungan langsung dengan akson dari neuron. Glia ini membungkus koneksi koneksi antar neuron dan di sekitarnya dan melindungi neuron tersebut dari substansi kimia di sekitarnya juga. Oke, juga dia bisa mengambil ion dan transmitter yang dikeluarkan akson dan melepaskannya kembali. Dengan begitu si astrocyte ini membantu mensinkronisasi neuron yang fungsinya saling berkaitan. Hal ini memungkinkan akson-akson dari neuron itu mengirimkan informasi berupa gelombang. Maka dari itu astrocyte di sini berperan penting dalam menciptakan ritme di tubuh kita seperti ritme saat kita bernafas. Astrocyte juga mempunyai tugas untuk melebarkan pembuluh darah untuk membawa nutrisi ke bagian otak yang sedang beraktivitas lebih. Nah, menurut hipotesis tripartite synapse, ujung akson
melepaskan zat kimia yang membuat astrosit di sekitarnya juga melepaskan zat kimiawi juga, yang kemudian dia berfungsi memperkuat atau memodifikasi informasi yang diteruskan neuron di dekatnya. Nah, astrosit ini juga dia bisa merespon hormon sehingga bisa mempengaruhi neuron. Jenis glia selanjutnya adalah mikroglia atau sel glia yang sangat kecil. Mikroglia ini merupakan bagian dari sistem imun kita atau sistem kekebalan. Dia bertugas untuk membuang virus dan jamur dari otak. Dan mikroglia juga dia berproliferasi setelah terjadi kerusakan otak ya. Jadi dia membuang neuron-neuron yang mati dan rusak. Mikroglia ini juga berkontribusi pada kemampuan belajar kita dengan membuang sinapsis-sinapsis yang telah lemah. Glia selanjutnya adalah oligodendrocytes yang terdapat di otak dan tulang belakang. Sedangkan Schwann cell ya ini terletak di periferi atau bagian tepi tubuh. Kedua glia ini dia yang membentuk selaput mielin atau mielin sheath yang menyelubungi akson. Selanjutnya, jenis glia yang lain adalah radial glia, yang fungsi utamanya adalah memandu migrasi neuron selama perkembangan embrio ya. Jadi ini hanya ada pada saat perkembangan embrio bayi. Saat perkembangan embrio itu selesai, maka radial glia ini akan berubah menjadi neuron atau jenis glia yang lain seperti astrocytes atau oligodendrocyte. Nah, neuron-neuron di otak kita itu ya tentunya butuh nutrisi untuk menjalankan fungsinya. Nah, meskipun otak ini memerlukan nutrisi dari darah, namun kenyataannya terdapat banyak zat-zat kimia yang tidak bisa menembus otak. Hal ini disebabkan oleh mekanisme blood-brain barrier atau BBB. Jadi BBB ini adalah mekanisme untuk mencegah masuknya virus, bakteri, atau zat berbahaya di otak. Nah, mengapa mekanisme ini ada? Nah, singkat cerita, ketika virus itu menginvasi sel dalam tubuh, mekanisme di dalam sel ini akan mengganggu partikel virus melalui membran, sehingga sistem imun dapat menemukan virus tersebut. Jika sel imun menemukan virus tersebut, maka sel imun itu akan membunuh sel yang terkena virus tersebut. Ya, jadi seolah-olah gitu ya, sel ini berkata, sel yang terkena virus itu berkata, "Hei sistem imun, lihat saya terinfeksi virus, bunuhlah saya dan selamatkan sel-sel yang lain." Ya, jadi mekanisme ini baik sekali dan akan berjalan baik-baik saja gitu pada bagian tubuh yang selnya dapat tergantikan dengan mudah. Akan tetapi jika terjadi di dalam otak, di mana otak vertebrata itu tidak dapat menggantikan neuron yang rusak, jadi neuron yang rusak itu mati dan akan dibuang ya oleh mikroglia, itu akan sangat berbahaya. Maka sangat berterima kasih kepada mekanisme BBB ini yang memastikan hal tersebut tidak terjadi. Akan tetapi mekanisme BBB ini juga dia juga termasuk mencegah obat-obatan kemoterapi untuk kanker atau tumor di otak, sehingga mempersulit proses pengobatan. Melanjutkan tentang nutrisi, neuron khususnya pada vertebrata itu bergantung hampir sepenuhnya pada glukosa atau gula. Metabolisme glukosa itu sendiri sangat membutuhkan oksigen ya. Jadi meski berat otak manusia itu hanya 2% dari seluruh berat tubuh kita, namun otak itu menggunakan 20% dari oksigen dan 25% glukosa yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, mengapa neuron ini sangat bergantung pada glukosa? Jawabannya karena glukosa adalah satu-satunya nutrisi yang dapat menembus blood-brain barrier atau BBB dalam jumlah yang banyak. Nah, tubuh kita ini tidak pernah kekurangan glukosa loh, kecuali saat kondisi kelaparan ya, maka jangan sampai lapar gitu. Nah, hati itu memproduksi glukosa dari segala jenis karbohidrat dan asam amino yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, agar tubuh kita bisa menggunakan glukosa, tubuh itu membutuhkan vitamin B1 atau thiamin. Kekurangan thiamin, contohnya pada alkoholis yang kronis, dapat menyebabkan kematian neuron dan menyebabkan penyakit Korsakoff syndrome yang ditandai dengan gangguan ingatan. Nah, demikian pembahasan mengenai sel saraf kali ini. Pembahasan selanjutnya mengenai bagaimana cara sel saraf ini saling berkirim informasi atau berkomunikasi akan kita lanjutkan di video pembelajaran berikutnya.
Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.